Afan Ustadz, Ana mau tanya, bagaimana batasan manusia boleh melakukan tawriyah? Karena mungkin beberapa kali manusia melakukan hal ini baik ke orang tua, istri, teman, atau lain. Barakallahu fikum. Terima kasih jazakallahu khair. Hukum tawriyah makruh dijelaskan sebagian para ulama. Jadi dijelaskan para ulama hukum tawriyah itu makruh kecuali kalau darurat atau memang harus ngadain dan untuk maslahat, kebaikan dan seterusnya. Tapi tidak untuk dijadikan kebiasaan, tidak untuk dijadikan urf bagi seseorang, adat istiadat atau yang sering dilakukan, jangan. Di antara dalil adalah muhafadzah ala, menjaga menjaga kehormatan diri. Jadi salah satu maqasidus syariah, salah satu tujuan utama pensyariatan adalah menjaga kehormatan diri kita. Dan sering melakukan tauriyah membuat kehormatan kita terancam. Kenapa demikian? Karena orang yang suka melakukan tauriyah suatu ketika akan tersingkap. Dan ketika tersingkap, maka kehormatannya terancam. Kenapa? Karena orang lain berpikir dia bohong, padahal dia nggak bohong. Tapi orang lain berpikir dia bohong. Dan ketika orang lain berpikir dia bohong, maka dia akan dicap pembohong dan itu menjatuhkan kehormatannya. Contoh misalnya, kita diajak meeting sama orang, gitu loh. Diajak meeting sama orang, misalnya kita tinggal di Jakarta. Kita diajak ngumpul sama orang atau meeting sama orang. Misalnya Jakarta kita tuh mana ya? Misalnya di daerah Lebak Bulus atau Ciputat, atau masih Jakarta nggak? Ciputat. Semua Ciputat, semua. Apa? Ya tenang, jangan emosi. Saya cuma nanya baik-baik. Tangsel. Kenapa sih? Apa perlunya emosi? Pertanyaan saya, semua Ciputat itu Tangsel, semuanya. Ada kan? Ada Jakarta nggak? Ada. Lebak Bulus terus kesananya apa? Ke arah pasar Ciputat tuh, Lebak Bulus terus? Oh Pondok Cerah, nggak terus dari Lebak Bulus nih, Rempoa masih Jakarta? Udah Tangsel? Jaksel apa Tangsel? Rempoa masih, oke. Yaudah dah itulah. Atau misalnya kita tinggal di Kalimalang sebagian Jakarta ya, Jakarta Timur. Terus kita diajak meeting, lalu kita malas, lalu alasannya adalah kita ada di luar kota, gitu loh. Padahal kita cuma jalan 100 meter keluar dari Kalimalang yang Jakarta ke Kalimalang yang Bekasi, gitu loh. Atau Rempoa yang Jakarta keluar ke Rempoa yang Tangsel, gitu loh, tanpa emosi, tenang aja, biasa aja. Nah, selalu pokoknya kalau ada alasan, bro kita ngumpul ya, aduh gue pengen banget nih, tapi gue ada di luar kota. Oh luar kota ya. Terus nanti aja ngumpul, gimana bro bisa ngumpul nggak hari ini? Pengen banget sih, tapi gue ada di luar kota. Semua luar kota, padahal cuma jalan ke seberang sana yang sudah berpindah kota memang dari Jakarta ke Tangsel atau Bekasi. Nah, kalau itu itu bohong apa enggak? Enggak, itu memang luar kota Jakarta, pindah ke kota Tangerang Selatan misalnya, atau kota Bekasi dan lain-lain, atau kota Depok gitu loh. Nah, tapi kalau itu kita jadikan kebiasaan, akan ada suatu saat atau bahkan lebih kepergok gitu loh. Terus kita lagi ini, teman kita atau mungkin bukan teman kita, temannya teman kita lagi ada di sana gitu loh. Terus dia bilang, gue tadi ketemu si A lagi di Ciputat. Enggak, gue tuh awalnya mau meeting sama dia, tapi kata dia ada di luar kota. Lo gimana luar kota? Oh tadi gue ngobrol sama dia, gitu loh. Dia punya kembaran nggak? Nggak ada. Ya udah berarti dia lo kan husnudzon gitu loh, husnudzon. Nggak ada. Akhirnya kan kita dicap pembohong, padahal kita nggak bohong. Nah, gaya pola seperti itu membahayakan kehormatan kita, makanya nggak disukai sama
sama para ulama. Kita harus jaga kehormatan kita, dan itu salah satu maqasidus syariah dalam ilmu usul fikih. Salah satu tujuan syariat yang paling urgent. Kan salah satu tujuan syariat yang urgent itu apa? Menjaga agama, nyawa, lalu kehormatan, darah, keturunan, gitu, sama harta, kan, gitu loh. Itu harus dijaga. Dan maksudnya apa sih? Semua syariat halal haram itu untuk jaga 6 itu, gitu loh. Semua syariat yang ada dalam agama kita, ilmu fikih, ilmu akidah, ilmu fikih, ilmu hadits, semua untuk jaga 6 perkara tersebut. Allah ta'ala bisawab. Jadi jangan dijadikan kebiasaan sekali atau memang kita terdesak nggak bisa, apalagi seperti Nabi Ibrahim kan nggak bisa ngeles, harus diajak, ini sakim, saya sedang sakit sekarang. Allah ta'ala. Dan hendaknya kita muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah Tabaraka wa ta'ala.